Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afdila, mahasiswa Magister Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kromatografi lanjut yang diampu oleh Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus, SSI. Pada tugas mata kuliah ini, saya akan membahas tentang artikel yang berjudul HPLC Profiling and Anti-Inflammatory Potential of Citrus Macroptera Leaf along with in silico analysis. Nah, adapun yang akan saya bahas, yang pertama tentang pengertian HPLC, kemudian dilanjutkan dengan latar belakang artikel ini, kemudian metode analisis yang digunakan pada artikel tersebut, dan hasil analisisnya. Nah, untuk HPLC atau kita kenal juga dengan High Performance Liquid Chromatography merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan juga mengukur komponen dalam suatu sampel. Di dalam HPLC, sampel cair akan dilewati pada kolom yang diisi dengan bahan fase diam pada tekanan tinggi. Komponen-komponen di dalam sampel akan berinteraksi dengan fasa diamnya sehingga terjadi pemisahan berdasarkan sifat kimianya, seperti ukuran, polaritas, dan muatan yang selanjutnya akan dideteksi oleh detektor dan dihasilkan dalam bentuk kromatogram. Nah, pada gambar di samping bisa kita lihat di sini pelarut atau solvent akan dipompa, kemudian akan kita injeksi dengan sampel yang akan melewati kolom HPLC, kemudian akan dideteksi oleh detektor untuk komponen-komponen yang terkandung di dalam sampel, sehingga mereka akan terpisahkan di dalam kolom HPLC, sehingga pada kromatogram yang muncul akan terdapat komponen-komponen yang sudah terpisahkan dalam bentuk puncak-puncak yang bisa kita amati. Nah, kita akan memasuki latar belakang artikel ini. Artikel ini merupakan sebuah artikel yang dipublikasi oleh jurnal Phytomedicine Plus dengan judul HPLC Profiling and Anti-Inflammatory Potential of Citrus Macroptera Leaf along with in silico analysis yang ditulis oleh Talukder dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2023. Adapun latar belakang dalam penulisan artikel ini, untuk daun jeruk hutan atau Citrus macroptera ini merupakan tanaman yang sudah banyak digunakan untuk tujuan terapeutik. Buah dari tanaman ini sudah dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan, sitotoksik, antimikroba, dan juga menghambat alfa amilase, sedangkan batangnya juga dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan. Nah, daun dari tanaman ini juga sudah banyak digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati analgesik, antiinflamasi, antipiretik, neurofarmakologi, antimikroba, antihiperglikemik, dan juga hepatoprotektif. Namun, belum ada artikel yang mempublikasikan tentang efek daunnya untuk mengobati peradangan. Oleh sebab itu, tujuan dari artikel ini untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan, analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik dari daun sitrus macropteta, serta analisis in silico untuk penggunaan fitokimia yang aman bagi penyakit yang berhubungan dengan peradangan. Nah, untuk metode analisisnya di sini untuk alat yang digunakan, yang dituliskan pada artikel ini ada menggunakan penggiling, kemudian peralatan gelas, dan juga HPLC. Untuk bahan-bahannya itu yang pertama ada daun citrus macroptera, ini berasal dari Bangladesh, kemudian ada mencit jantan, ini juga dari Bangladesh yang usianya di 4 sampai 5 minggu dengan berat badan 20 sampai 25 gram. Kemudian digunakan juga etanol 95%, asam asetat, formalin, DPPH, natrium karbonat, natrium nitrat, natrium higrofosfat, AlCl3, natrium hidroksida, asam askorbat, asam galat, besi klorida, nitrobutetrazolium atau NBT, penazin, metoposulfat atau PMS, nikotin amida atenin diklotida atau NADH, alksan bubuk, ragi bir, dan juga obat-obatan yaitu terdiri dari natrium diklofenak, tramadol, paracetamol, dan juga ibuprofen.
Nah, untuk metode analisisnya, yang pertama, pada tahapan penyiapan ekstrak kasar, itu daun sitrus macroptera yang segar dan juga sudah matang itu dikeringkan pada suhu ruang. Ketika sudah kering, kemudian akan digiling sehingga diperolehlah serbuk daun sebanyak 410 gram. Kemudian, 410 gram serbuk daun ini diekstraksi dengan menggunakan 2 liter etanol 95% dalam proses selama 14 hari sehingga dihasilkanlah ekstrak kasar dengan rendemen sekitar 3,53%. Nah, kemudian untuk pengujian fenoliknya itu dilakukan pembuatan larutan standar dengan menggunakan 14 senyawa fenolik yang dilarutkan di dalam metanol 25 ml sehingga menghasilkanlah larutan standar dengan konsentrasi sekitar 4 sampai 50 mikrogram per mililiter. Kemudian ekstrak kasar yang tadi dihasilkan itu dianalisis dengan menggunakan HPLC sehingga diperoleh kromatogramnya. Nah, di sini kita akan lanjutkan tentang hasil analisisnya. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar 2A pada bagian atas, ini merupakan kromatogram HPLC dari campuran standar senyawa fenolik. Nah, di sini untuk senyawa fenolik yang terdeteksi itu adalah hidrat katekin, kemudian ada episatesin, kemudian ada hidrat rutin, kemudian ada asam transferulik, ada asam rosmarinik, merisetin, quercetin, asam transinamidnya tidak terdeteksi, kemudian juga terdapat kainferol. Kemudian pada gambar 2B itu yang bagian bawahnya itu merupakan kromatogram hasil analisis HPLC untuk ekstrak daun Cryptomacropteranya. Nah, pada analisis HPLC di sini menggunakan merek Shimadzu LC20A yang diproduksi di Jepang dengan pompa pengirim pelarut biner LC20AT dengan auto sampler SIL20AHT untuk oven kolomnya menggunakan CTO20A dan detektornya itu dari larik fotodiodida SPD M20A. Nah, pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan kolom Luna C18 dengan diameter 5 nanometer, Phenomenex 4,6 kali 250 mm pada suhu 33 derajat Celcius. Nah, untuk fasa geraknya pada analisis A itu untuk campuran standar fenolik itu digunakan asam asetat 1% dalam asetonitril. Sedangkan pada sampel B itu dari ekstrak Cryptomacropteranya menggunakan fase gerak berupa asam asetat 1% dalam Aquades dengan elusi gradiennya. Nah, kemudian untuk hasil analisis antioksidan, di sini bisa kita lihat bahwa perkiraan kandungan metabolit sekunder dengan nilai SI50 dari berbagai uji pembersih radikalnya. Di sini untuk ekstrak C. macropteranya itu bisa kita lihat diperoleh hasil TPC-nya 114,6, sedangkan asam askorbatnya tidak ada. Kemudian untuk TFC itu ada di 335,8 mg. Kemudian untuk TTC ada 48,7 gram. Kemudian untuk touch atau kandungan antioksidan total itu ada 173,8. Kemudian untuk asam askorbatnya TPC, TFC, TTC, dan TAT-nya tidak terdeteksi. Nah, untuk uji antioksidan dilakukan dengan metode KLT, di mana sejumlah kecil larutan ekstrak Cryptomacroptera ini diencerkan dan ditotolkan pada pelat KLT silica gel yang telah dilapisi dengan menggunakan tabung kapiler. Nah, pelat KLT ini ditempelkan dalam pelarut dengan kepolaran yang berbeda. Kemudian pelat KLT dikeringkan dan diperiksa pada panjang gelombang 254 dan 364 nanometer. Untuk mengamati molekul antioksidan dalam ekstrak, maka disemprotkan larutan DPPH 0,02% di atas lempeng secara merata. Nah, untuk hasil analisis antioksidan seperti yang tadi sudah saya paparkan, bahwa di sini kandungan antioksidannya lumayan tinggi, yang didapatkan dari ekstrak daun Cryptomacroptera ini. Nah, kemudian untuk hasil uji metode Gilead-nya, itu metode Gilead ini diinduksi asam asetat untuk menilai efek analgesik perifernya. Mencit dibagi secara acak, kemudian diberikan
intraperitoneal dengan 0,7 larutan asam asetat setelah 30 menit pemberian oral ekstrak Cryptomacropteranya. Kemudian juga diberikan diklorofenak ya sebagai obatnya, natrium diklorofenak dengan pemberian 25 mg per kilogram digunakan sebagai obat standarnya. Semua larutan diberikan dengan dosis 0,01 dikali dengan berat badan si mencitnya. Kemudian jumlah impulsif geliat itu dihitung selama 15 menit berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk penggunaan obat di sini dengan dosis 25 mg per kilogram itu apa namanya inhibisi penahanan penyakitnya itu bertahan di 78,52%. Kemudian untuk pemberian Cryptomanoctera ekstraknya di 250 mg per kilogram itu tahan sakitnya itu di 40,75. Tapi jika diberikan pada 50 mg per kilogram, itu menghasilkan persentase ketahanan sakitnya itu di 66,7%. Berarti bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak ekstrak Cryptomacroptera yang diberikan kepada si mencit, maka ketahanan terhadap sakitnya itu akan semakin baik. Nah, kemudian untuk hasil uji aktivitas analgesiknya, di sini untuk mengevaluasi efek analgesik sentral dari ekstrak Cryptomacroptera yang digunakan dengan metode pencelupan ekor. Jadi 5 cm ekor bagian bawah si mencit itu akan direndam di dalam air hangat pada suhu 55 derajat, kurang lebih plus minus 0,5 derajat Celcius. Kemudian dicatat waktu yang dibutuhkan oleh si mencit dalam menarik ekornya. Kemudian untuk obat standar yang dipakai itu adalah tramadol sebagai dengan dosis 10 mg per kilogram yang diberikan secara oral pada kelompok mencit yang menjadi kontrolnya. Nah, pada tabel analisis ini bisa kita lihat jika diberikan obat standar tramadol 10 mg per kilogram, maka ketahanan sakit si mencitnya itu di 55%, 55,84%. Sedangkan pada pemberian 250 mg si ekstrak daun Cryptomacroptera itu ketahanan sakitnya di 26,82%. Kemudian jika diberikan 50 mg per kilogram si ekstrak daun Cryptomacroptera, maka akan meningkatkan ketahanan sakitnya di 41,52%. Kemudian untuk hasil uji antiinflamasi di sini metode digunakan dengan metode edema telapak kaki yang diinduksi dengan formalin. Jadi tikus-tikus secara acak dikelompokkan dan kedalaman telapak kaki kanannya diukur dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian diberikan ekstrak daun Cryptomacroptera secara oral dengan dosis 250 dan 500 mg per kilogramnya. Kemudian untuk obat standarnya itu digunakan ibuprofen dengan dosis 100 mg per kilogram. Untuk kelompok kontrol penyakit hanya diberikan larutan Twin 80 dan 2% setelah 30 menit, formalin 0,2 disuntikan pada telapak kaki untuk menginduksi edema. Kemudian semua larutan diberikan dengan dosis 0,01 dikali dengan berat badan si mencitnya. Untuk ukuran edema, setiap jam hingga 4 jam berikutnya dihitung dan pengurangan dianggap sebagai efek antiinflamasi. Jadi di sini bisa kita lihat pada grafiknya, itu yang berwarna biru adalah grafik kontrol penyakitnya, kemudian yang berwarna oranye untuk efek dari pemberian ibuprofen, sedangkan yang berwarna hijau itu untuk pemberian ekstrak daun Cryptomacroptera dengan dosis 250 mg, dan yang berwarna hitam itu untuk ekstrak Macroptera juga dengan 500 mg. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari waktu 0 sampai dengan 1 jam itu obatnya sudah mulai bekerja untuk menurunkan dosis. Bisa kita lihat di sini menuju yang kedua jam itu terjadi penurunan untuk ibuprofen di bawah, namun untuk ekstrak Macroptera itu berada di bawah ibuprofen. Berarti dosis 500 mg dari Macroptera ini cukup efektif dianggap untuk menurunkan antiinflamasi pada peradangan edema kaki. Nah, kemudian hasil uji antipiretiknya, uji efek antipiretik dari ekstrak Cryptomacroptera dengan model pirosis yang diinduksi oleh ragi Bewer pada mencit,
Mencit ini disuntikkan subkutan dengan suspensi 15% ragi bewer dengan air suling dengan dosis 10 ml per kilogramnya. Nah, setelah 18 jam dari suntikan ini, suhu tubuh mereka itu dicatat. Mencit yang tidak menunjukkan peningkatan minimum 0,5 derajat Fahrenheit dikecualikan dalam percobaan ini. Nah, mencit tersebut dikelompokkan dan diberikan ekstrak Cryptomacroptera secara oral dengan dosis 250 dan 500 mg serta paracetamol sebagai obat paten untuk antipiretiknya dengan dosis 150 mg. Nah, mencit dalam kelompok kontrol penyakit hanya diberi larutan Quin 80 sebanyak 2% secara oral. Nah, semua larutan ini diberikan dengan dosis 0,01 dikali dengan berat badan mencitnya. Suhu tubuh setiap mencit dicatat setiap jam hingga 4 jam berikutnya untuk penurunan suhu dianggap sebagai efek dari antipiretiknya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk perbandingan pemberian paracetamol 150 mg per kilogram itu yang berwarna orange memang efek yang paling cepat penurunan itu di pemberian paracetamol. Namun kita lihat untuk perbandingan pemberian ekstrak Cryptomacroptera yang berwarna hijau untuk 250 mg dan yang berwarna hitam untuk pemberian Cryptomacroptera yang berwarna yang sebanyak 500 mg. Nah, di sini ternyata lebih cepat terjadi penurunan suhu di pemberian ekstrak sebanyak 500 mg sehingga ini dianggap lebih efektif untuk pencegahan antipiretiknya. Nah, kemudian dilakukan juga hasil uji in silico secara molekular docking terhadap ekstrak Cryptomacroptera ini. Nah, ini hasil uji siliko molekular dockingnya itu dipilih beberapa asam amino yang pelikatan ligan dipilih dengan asam amino protein 500X dan juga 5C1M. Jadi di sini yang di bold atau ditebalkan itu merupakan protein-protein yang dipilih untuk pembentukan ligan dengan si proteinnya. Jadi ligannya itu ada katekin, ada kaempferol, ada mikrosetin, ada kuarsetin, ada asam rosmarinik, kemudian ada rutin terhidrasi dan juga asam askorbat. Nah, ini dipasangkan dengan beberapa asam amino dan ternyata yang berinteraksi untuk protein 500X ini yang berinteraksi ada TYR 445, TRP 695, THR 462 dan juga triptofan 695 untuk episetesinnya. Nah, berikut juga untuk bagian di sini ini untuk asam amino protein 5C1M-nya. Nah, hasil uji in silico molecular docking ini bisa dilihat yang mana saja asam amino yang bisa berinteraksi dengan si proteinnya dalam bentuk pengikatan ligan. Nah, di sini dilihat bahwa ini untuk yang tabel B itu adalah interaksi antara ligan dengan obat-obat komersial. Nah, untuk hasil uji in silico molecular docking, dalam docking molekuler untuk uji analgesik perifer, antiinflamasi, dan antipiretik diambil model 6COX sebagai molekul protein. Nah, skor pengikatan 7 senyawa yang sama menunjukkan interaksi pengikatan terbaik dengan protein 6COX ini antara ligan-ligan yang dipilih dan protein 6COX digambarkan seperti pada gambar 7A dan 7B yang tadi. Nah, ini yang 7A dan juga 7B-nya. Kemudian, dalam studi doki molekuler untuk uji analgesik perifer, antiinflamasi dan antipiretik asam amino umum untuk 6 senyawa kecuali hidrat rutin dengan diklorofenak natrium dengan pengikatan protein 6COX adalah itu ada cystein ya, rata-ratanya cystein, terus TYR, glisin, ada glutamat juga dan ASN, GLN 461, Pro 154. Nah, di antara asam amino umum ini yang terikat oleh ikatan hidrogen konvensional oleh interaksi donor-donor yang tidak menguntungkan dan yang lainnya diikat oleh ikatan van der Waals. Nah, kemudian juga tidak ditemukan adanya senyawa yang memiliki asam amino umum saat pengikatan dengan ibuprofen. Jadi hanya hidrat rutin saja yang memiliki beberapa asam amino umum dengan paracetamol. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa asam amino umum ini itu nggak ada yang berikatan dengan ibuprofen dan paracetamol. Kalau ibuprofen hampir semua ligan ini tidak ada yang berikatan dengan ibuprofen, tapi paracetamol itu ada hidrat rutinnya
Sedangkan untuk diklorofenak, semuanya ada kecuali pada ligan, hidrat rutinnya. Nah, selain senyawa hidrat rutin, 6 senyawa lainnya mungkin berguna juga sebagai analgesik perifer, sementara hidrat rutin yang dapat digunakan untuk tujuan antipiretiknya. Nah, pada penggunaan protein 5C1M, selain epikatekin, semua 6 senyawa sebelumnya menunjukkan afinitas pengikatan yang baik dengan protein 5C1M. Nah, adapun yang bisa kita simpulkan dari artikel ini bahwa daun Cryptomacroptera itu menunjukkan keberadaan 8 polifenol dari hasil analisis HPLC-nya. Untuk senyawa antioksidannya itu sangat melimpah dalam daun tanaman Cryptomacroptera yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai situasi patologis yang terkait dengan oksidasi. Kemudian, ekstrak daun Cryptomacroptera menunjukkan respon signifikan dalam uji analgesik, antiinflamasi, dan juga antipiretiknya. Dalam uji farmakologis terbukti memiliki efek analgesik yang cukup dengan mengurangi impuls meringis dan memperpanjang waktu penarikan ekor. Selama periode waktu ekstrak ini secara signifikan mengurangi edema telapak kaki dan meningkatkan suhu tubuh yang menunjukkan hasil inflamasi dan antipiretik yang baik secara berurutan. Baik, sekian presentasi tugas saya. Jika teman-teman punya pertanyaan bisa mengajukan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.